Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Jaslin? Tunggu narasumbernya dulu ya. Aza. Halo Kak Irwan. Aza. Halo Halo Za. Dita. Udah lihat saya? Udah bisa Udah. lihat? Oke. Mungkin mulai saja ya, Za. Boleh? Kebetulan ya ini jam 21 lewat 6. Nggak apa-apa lah, lewat ya, dikit. Boleh. Karena kendala teknis juga kan. Iya, iya. Di sini ini diskusi santai aja, nggak resmi banget kok. Siap. Makasih ya Dita. Iya, makasih juga Za udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Mungkin Tentu. ya, mungkin mulai saja ya. Boleh? Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Aza, Kiatunisa, eh, sebagai narasumber di diskusi perdana di ruang progresif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita bisa menghadiri ini ke Siap. acara diskusi santai sharing-sharing di ruang progresif. Salawat serta salam tak pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Andita Apriliandini sebagai penggagas ruang progresif. Apa? Oh ya, mungkin Kita ngeles. langsung perkenalan saja. Halo Dita, makasih Ya, banyak ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton malam ini. Perkenalkan, aku Aza Kiatunisa, biasa dipanggil Aza. Sekarang sebagai mahasiswi di Filsafat Universitas Gadjah Mada. Mungkin untuk singkatnya itu dulu Dita. ya, keren. Sekarang kesibukannya apa aja, Za? Kalau sekarang uh, aku lagi ini ya, karena besok 5 hari ke depan ada festival budaya Mentawai di Padang, dan aku sangat antusias terhadap kebudayaan, jadi aku lebih prepare ke festival budaya Mentawai. Juga sebagai mahasiswa baru masih cukup adaptasi ya, masih adaptif terhadap perkuliahan, jadi masih semangat-semangatnya. Terus juga karena kebetulan di Agustus ini ada banyak hari tentang lingkungan hidup, ada hari orang hutan, ada hari hutan, jadi aku ada proyek juga terkait lingkungan gitu Dit. Sibuk banget ya, Za. Banyak banget kegiatannya. Enggak juga, diporsir aja sih Dit. Iya, mahasiswi UGM. Kita di Mungkin Mataram ya, Mataram itu di Nusa Tenggara itu Barat. IPS ya Tuhan, ya Nusa Tenggara Barat. Di ini Nusa Tenggara Barat. Kalau Baru dari seminggu. Lombok itu jauh Dit. Kenapa? Kalau dari Lombok jauh. Dari Lombok. Mhm. Maksudnya gimana, Za? Dari Lombok Ya, ke Mataram itu jauh. eh, 2 jam kalau nggak salah. Ih, seru ya. Kalau dari Gabut dari bisa ke Lombok gitu. ya
Saya kan dari Sumbawa Barat, Nggak usah pakai kuliahnya. saya, pakai aku aja. Kita nggak usah terlalu formal. Saya nggak biasa pakai aku, Za. Jadi pakai saya aja. Oh, kalau di Bugis emang kebanyakannya pakai saya gitu ya. Maksudnya tuh daerah-daerah Makassar ke sana itu, soalnya teman-temanku juga ada yang kayak gitu. Oh iya, banyak kenalan orang Makassar, Za. Ada sih, nggak banyak juga. Tapi setidaknya kemanapun aku di Indonesia udah ada teman gitu kan. Iya, Nanti kalau aku kelas. ke Mataram bisa hubungi Dita gitu. Ya, aku tunggu ya, Za. Kita sharing-sharing, diskusi pengalamannya aja. Jalan-jalan, explore. Ya, sambil jalan-jalan juga sih di Lombok, Za. Aduh, jangan dipanasin dong, tahan dulu. Iya, mungkin ini Aza boleh ceritain sejak kapan sih aktif di dalam kegiatan maupun organisasi? Oke, makasih ya Dita juga. Aku mau cerita ke teman-teman sama Dita juga. Kalau misalnya aku ikut organisasi, itu bisa dibilang udah dari SD ya. Karena SD aku udah ikut pramuka, udah ikut dokter kecil. Biasa anak SD kayak jadi perwakilan sekolah tuh seneng banget gitu. Nah aku tuh udah menjadi seperti itu. Ada jadi instruktur senam ketika di sekolah. Terus aku juga kalau di SD itu dulu perwakilan OSN matematika untuk tingkat provinsi. Jadi kalau untuk organisasi aku udah dari SD. Terus di SMP mungkin lebih luas lagi, lebih terstruktur lagi. Di SMA lebih tambah luas lagi. Jadi ya kita harus progres aja gitu. Oh ya, keren-keren Za. Udah sejak kecil ikut organisasi sama kegiatan. Oh ya, Bentar, motif kita ini kenal karena generation bukan? Beda ya? iya, ini, Oh iya, eh, GG. Jambore nasional itu ya, Jambore generasi Mhm. hijau. Nggak jadi kepala bidang. GNG. Iya, ini saya ceritain dikit ya. Sebenarnya ini kita yang delegasi NTB itu udah apa ya, udah rencana gitu. Bayangan kita udah di Palembang. Sebenarnya udah ya, udah buat grup. Terus juga ini udah cerita berapa tiketnya ke Palembang gitu. Tapi malah ada kabar pandemi jadi ya batal. Kebetulan kan Kamu ini ternyata ada. nasib kita, Dit. Oh, aku kira kamu ikut, Za. Aku akhirnya nggak ikut karena aku nggak terlalu apa ya nggak terlalu support sama kegiatan yang virtual. Sebelumnya juga aku sudah mempersiapkan segala hal untuk kegiatan offline, ya seperti tiket pesawat, seperti uh, ngatur manajemen waktuku di sana. Karena nggak mungkin kan aku ke Palembang cuma ikut JNGH, nggak meet up sama teman-temanku di Palembang, nggak seru gitu. Ya, karena kalau bedanya virtual sama ketemu langsung itu beda ya, Za, suasananya. Beda banget. Apalagi ya, Za, udah pengalaman di parlemen remaja, udah ketemu sama Aduh, teman-teman di Indonesia. iya bener bener Dit. Itu udah kita rencana buat kegiatan sama teman-teman. Jadi karena pandemi batal dah kegiatannya. Tapi ya bersyukur sih. Mungkin suatu saat nanti ada hikmahnya ketika sudah pandemi berakhir, nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik bisa kita ikuti. Sebagai mahasiswa sih udah nggak jadi SMA, siswi SMA lagi. Iya benar, tapi tanpa kita sadari juga ternyata banyak perubahan yang terjadi di kita selama pandemi ini. Mungkin aku bilang aku adalah anak yang terlalu gaptek terhadap teknologi gitu. Tapi karena justru tuntutan seperti ini akhirnya harus nyentuh Zoom, harus nyentuh berbagai digitalisasi gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya ngerti. Terus mungkin aku lebih aware ya sama kesehatanku seperti itu. Oh iya. Uh, ini Aza ada platform juga ya, yang ini apa? Yang pemuda berdaya kalau nggak salah. Iya benar. Itu juga digagas saat pandemi. Jadi Oh, pandemi itu bagiku seperti apa ya jembatan kali ya.
jembatan untuk anak muda lebih produktif, karena buat kegiatan tuh nggak terlalu modal banyak gitu. Bikin Iya, platform terus dilakukan secara daring pun udah banget gitu kan, apalagi JNGH waktu ada Ocean Delight-nya, ada apa aja gitu, banyak kan, ada 4 ya. Nah di sana tuh kayak webinarnya keren-keren, juga rame banget lagi pesertanya, impact-nya dapet, dan hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita lakukan. iya. Aduh, nggak usah ingatin JNGH lagi, Za. Udah Baiklah, kita ini. move ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu ini di Mataram atau nanti saya yang ke Sumatera ikut ke Boleh, Mentawai, insya dengan senang Allah. hati dong pastinya. Wah, ke Mentawai challenge-nya Iya, sangat besar ya. Kemanapun sebenarnya challenge-nya sangat besar. oh ya. Mungkin ini boleh ceritain nggak motivasi Aza itu kenapa sering ikut organisasi sama kegiatan motivasinya Aza? Motivasi khusus yang aku sadari dapat atau enggaknya gitu sebenarnya nggak ada. Cuma karena sepertinya aku sudah dikenalkan organisasi sejak kecil, tumbuh dan besar di organisasi, jadi ngerasa seperti organisasi itu udah jadi kebutuhan. Bahkan sampai sekarang bisa dibilang aku melakukan progres itu ya karena organisasi. Soft skillku berkembang karena organisasi. Dan aku rasa aku nggak bisa sih tanpa organisasi gitu. Iya, keren-keren Za. Juga sepertinya ini, Menurut, karena orang tuaku juga orang-orang yang berada di lingkungan seperti itu, dan saat kecil aku kan sangat antusias ya lihat ayahku jadi relawan, ayahku ikut kegiatan sosial ini itu, mau nggak mau ya aku diajak, aku terlatih berpikir di sana, dan akhirnya aku memutuskan, dan sampai saat ini sepertinya aku juga harus membidangi itu gitu. oh iya, ayahnya Aza relawan. Nggak relawan yang notabene seperti hal yang resmi gitu, enggak. Cuma banyak aksi yang dilakukannya tanpa aku sadari ternyata itu adalah kerelawanan. Oh ya, nggak salah juga sih anaknya ikut aktif gitu. Ya begitulah ya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Oh ya, Aza udah aktif kuliah. Di UGM sendiri udah dari Senin tanggal 16 kemarin sudah mulai kuliah, tapi aktif nggak aktifnya ya karena mungkin baru, jadi kita masih perkenalan. Oh ya, alasan milih jurusan filsafat itu apa sih, Za? Menarik Kalau ya. menurut Aza? Oke. Uh, Filsafat itu bagi aku mendasari ilmu pengetahuan. Filsafat itu seperti father of science gitu, atau mother of science, terserah orang mau nyebutnya apa. Tapi filsafat itu adalah induk dari pengetahuan. Mungkin tanpa kita sadari, setiap kita berkuliah di prodi yang lain selain filsafat, misalnya seperti hukum, seperti ekonomi, akan ada mata kuliah filsafatnya. Ada filsafat komunikasi, filsafat ekonomi, filsafat ya, prodi tergantung apa gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya kapan sih Azza kenal dengan filsafat, bahkan aku rasa aku baru kenal filsafat itu 1 tahun yang lalu. Kalau boleh cerita, aku selama 2 tahun itu sangat membucinkan hukum di Trisakti. Aku harus dapat nih hukum di Trisakti, karena orientasiku anak Trisakti itu kalau masalah demo itu keren banget gitu. Dan aku pengen jadi aktivis demo saat itu, saat masih kelas 10 dan 11. Aku kan anaknya suka baca. Jadi buku-buku bestseller itu selalu jadi target-targetku untuk dibaca. Dan adalah buku filosofi teras. Lalu aku baca buku filosofi teras, aku kira filosofi teras itu kayak teras rumah, dan aku harus belajar banyak. Teras rumah itu nggak cuma sekedar itu gitu, ada makna tersembunyi di baliknya. Ternyata enggak, sangat jauh. Ternyata filosofi teras itu adalah buku tentang filsafat Stoa. Dan buku itu pertama kali yang mengenali filsafat ke aku, dan mungkin aku tuh taunya cuma kayak orang bilang
filsafat itu ateis, agnos. Orang hanya mengorientasi itu gitu. Dita bisa dengar suaraku? Ini dia terjeda, Za. Oh, terjeda ya. Sekarang Ya, gimana? boleh. Udah Ini aman? udah. Oh, udah. Ya gitu, kebanyakan orang memandang filsafat itu ateis, agnostik. Dan dari buku itulah aku mendapat sebuah kalimat yang akhirnya meruntuhkan pendirianku ingin mengambil hukum. Kalimatnya seperti ini. Jika kamu buruk memandang filsafat, jadi bisa kita bilang ateis, agnostik itu adalah sebuah pandangan yang buruk. Berarti kamu telah salah dalam belajar filsafat. Kalimat itu yang akhirnya membuat aku sepertinya aku perlu belajar filsafat. Dan ternyata aku cerita ke ayahku, karena kamu suka banyak nanya dari kecil, nggak masalah sih kalau mau kuliah filsafat, katanya. Filsafat itu sebenarnya begini kan, passing grade di kampus itu sangat cukup rendah. Kalau untuk di PTN-nya sendiri hanya ada 2, setauku, UI dan UGM. Jadi siapapun yang ingin belajar filsafat ya hanya ada 2 pilihannya di kampus itu gitu. Banyak orang yang akan bilang, ngapain sih belajar filsafat, mau jadi apa gitu. Ngapain sih kayak mengkaji Tuhan, otak kita tuh nggak akan sampai ke sana katanya. Ngapain sih kayak kurang kerjaan jadi sokes, nanyain orang udah bahagia atau belum, itu untuk apa gitu. Dan secara mungkin keagamaan, hal-hal buruknya adalah ateis, agnostik. Dan ini fun fact ya, Minang itu pasti Islam. Aku terlahir dari daerah Minangkabau, tumbuh besar menjadi orang Minangkabau. Dan semua orang Minangkabau itu agamanya pasti Islam. Dan ketika kita dihadapkan dengan ateis, agnostik, secara mungkin keluarga aku tidak sepenuhnya mendukung, keluarga besar. Tapi syukurnya ayahku sangat mendukung dan ya nggak masalah gitu. Dan bahkan yang aku tahu, anak filsafat di UGM yang Minang itu aku belum ketemu gitu. Karena memang orang Minang itu sangat memandang bahwa nggak penting filsafat, sedangkan sejarah Minang sendiri mencetak para filsuf seperti Buya Hamka. Jadi itu sih filsafat menurutku. Oh iya. Jadi motivasi terbesarnya juga Aza itu milih jurusan filsafat karena dukungan keluarga juga ya, Za? Dukungan itu pasti, apalagi akhirnya ayahku bilang, kamu akan menemukan jawaban-jawaban pertanyaan sejak kecil itu di filsafat. Aku sekitar umur berapa ya, 5 tahun mungkin, aku tinggal di Danau Singkara, dan aku nanya ke nenekku, Nek, ini Danau Singkara siapa yang bikin? Terus airnya dari mana sebanyak itu? Terus ikannya siapa yang ngisi? Terus kalau misalnya aku lewat hutan itu kan jauh ya ke dalam, itu yang nanam pohonnya siapa, kataku. Terus setiap ada orang yang secara finansial mungkin kurang baik, terus aku tanya, kalau Tuhan itu maha baik ke hambanya, kenapa harus ngasih ujian seberat itu ke hambanya gitu. Aku selalu bertanya hal-hal seperti itu, bahkan aku pernah mempertanyakan Tuhanku sendiri di tahun 2021 ini. Dan itulah sepertinya jadi pendorong aku buat ngambil filsafat juga. Oh iya, keren-keren. Sampai Aza ini ya, lulus filsafat UGM. Dari ini, kayaknya Aza udah ada bayangan nggak? Aza lulus di UGM gitu. Bayangannya, aku adalah orang yang sangat percaya diri, sangat optimis. Jadi aku pasti akan bilang, aku akan lulus gitu. Dan aku juga nggak pernah berpikir kalau aku nggak lulus, karena mungkin aku punya cadangan hukum di Trisakti. Dan aku adalah anak yang sangat pecundang. Aku pecundang terhadap UTBK. Aku takut banget melihat soal UTBK. Bahkan sangat kalau bisa aku jangan masuk lewat UTBK deh gitu. Otakku nggak sampai di UTBK gitu. Karena mungkin doa-doa itulah yang akhirnya Tuhan memberikan kesempatanku untuk lulus secara SNMPTN. Dan ini hal yang menarik. Ketika orang bilang filsafat itu
Azam jadi murtad ya ngambil filsafat gitu. Aku berdoa sama Tuhan waktu mau pengumuman senam PTN, doaku gini, Allah, kalau filsafat jalanku untuk memperbaiki imanku, tolong diluluskan. Tapi kalau ternyata filsafat justru ke depan malah memperburuk imanku, gagalkan aku dari sekarang. Dan ternyata di tanggal 22 Maret, 4 hari sebelum aku ulang tahun, jam 3:30 aku minta tolong sama temanku yang tinggalnya di Medan, karena serverku sepertinya error. Iya, tolong bantuin aku buka hasil senam PTN dong, kataku. Terus dibukain, ternyata aku lulus, dan saat itu ketika orang bilang azakan murtad, azakan ateis, aku udah nggak peduli. Karena Tuhan udah ngasih kesempatan aku, seperti doaku ya, mungkin ini adalah jalanku gitu. Iya, keren-keren Gitu, Za. Ya, motivasinya Aza sampai bisa ini benar-benar yakin ingin milih jurusan filsafat. Oh iya, Za. Ini mungkin aku akan ngasih tips ya buat teman-teman yang akan ngambil jurusan apapun di kuliah. Satu hal, jangan pernah memikirkan passing grade-nya, walaupun itu juga hal yang penting. Tapi coba pikirkan kelayakan kita untuk mendapatkan itu dan kelayakan instansi untuk menerima kita gitu. Dan aku selalu sadar sama diriku sendiri, aku harus dapat banget nih filsafat karena aku akan ini memiliki kontribusi ini gitu. Dan UGM harus memilih aku karena aku punya background seperti ini, itu harus yang perlu kita yakinkan gitu. Biar kita, karena tanpa kita sadari sebenarnya persaingan terbesar di diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan lawan kita, bukan ini, tapi ya ketidakpercayaan diri kita buat meyakinkan bahwa kita pasti bisa. Dan hasil pikiran-pikiran itulah yang membuat aku sampai sekarang, kalau ditanya insecure pasti, tapi aku lebih mempositifkan segala hal yang seperti itu. Oh iya, keren-keren Za. Dimotivasi diri kita sebenarnya ya diri kita sendiri ya Za. Diri kita sendiri, dan persaingan terbesar itu ya diri kita sendiri juga, bukan orang lain. Oh ya, dibarengi dengan ini yakin dan percaya bahwa kita bisa gitu. Benar-benar. Keren ya. Karena kalau kita aja nggak yakin, nggak percaya, apalagi orang lain kan, apalagi instansi Iya. yang akan memberikan kesempatan itu kepada kita gitu. Iya. Bagaimana sih Za perasaannya setelah Aza sudah mencapai target gitu? Mencapai target yang apa ini, Din? Target sesuai dengan rencana Aza seperti lulus UGM, lulus jurusan filsafat di UGM. Sejauh ini ya, setiap apa yang aku rencanakan itu lambat atau cepat pasti Tuhan kabulkan. Mungkin dengan segala bentuk kegagalan pastinya. Jadi ketika aku sudah menargetkan aku akan lulus di filsafat, bahagia pasti, tapi justru di sana aku mendapat sebuah remind ke diriku sendiri bahwa mungkin kamu bahagia, tapi kamu punya banyak tekanan di luar, punya banyak lingkungan yang tidak sepenuhnya bisa menerima pemikiranmu gitu. Dan mungkin hal-hal seperti itulah yang akan aku manfaatkan untuk belajar filsafat, untuk mengubah stigma orang lain, untuk mencoba menjelaskan bahwa filsafat tidak sebatas itu gitu. Oh ya, ini Za, ada komen dari teman-teman penonton dari Muhammad Arifal. Apakah filsafat bisa apakah filsafat bisa menilai diri kita sendiri? Menurut Aza bagaimana? Sekarang apakah filsafat bisa menguji diri kita sendiri? Aku sebenarnya belum terlalu jauh ya belajar filsafat. Mungkin kalau ibaratnya durian itu aku masih di bijinya gitu. Masih pengantar-pengantar filsafat. Tapi karena filsafat itu adalah ilmu untuk memerdekakan pemikiran, jadi ya pasti bisa sih untuk menguji diri kita sendiri gitu. Karena pernah dengar nggak sih, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan filsafat itu positifnya dan emang subjek utama dalam pembelajarannya itu untuk
berpikir. Jadi ya pasti dengan filsafat, aku merasa bahwa kita bisa menguji diri kita sendiri. Gitu, Bre. Makasih, Bang Andip. Oh iya, satu daerah sama Aza ya yang nanya. Iya, abang-abangku juga, aku sering diskusi tentang filsafat juga. Orang yang kenalin Oh aku iya, ke filsafat juga sebenarnya. keren-keren Za. Ini boleh nggak sering-sering tips supaya hari-hari kita jadi produktif seperti Aza nih, yang kita tahu ya, eh, banyak sekali pencapaian-pencapaian Aza karena kita tahu keseharian Aza itu produktif banget gitu, kegiatannya Yang terlihat banyak. di sosial media gitu. Eh, iya sih Za, tapi aslinya iya sama kok sama yang diupload itu. Boleh lah. Nggak bisa ini. Sebenarnya tidak sepenuhnya begitu ya. Karena semakin kesini manajemen waktuku, aku merasa lebih baik. Aku memporsir segalanya. Dan kesalahan atau ketidaktepatan bagiku melihat orang-orang yang produktif adalah dia lupa sama dirinya sendiri. Dia lupa untuk quality time sama dirinya sendiri. Dia lupa untuk self-care. Dia lupa untuk self-love dirinya sendiri. Sampai bahkan ketika dia sadar kalau dia produktif, tapi dia tetap ngeluh, oh ternyata capek, ternyata ini capek, emang iya gitu. Tapi justru aku nggak merasakan itu. Jadi aku belajar bahwa produktif itu sangat boleh, bahkan sangat bagus, tapi harus kita porsir. Dan bagaimana cara untuk produktif? Satu, kita itu harus punya target. Aku selalu diajarin sama orang tuaku, apa-apa itu harus ditargetin gitu. Biar kita punya semangat, biar kita punya motivasi, biar kita punya apa ya, tekanan tapi yang positif. Jadi kita harus bikin target. Aku akan menargetkan bahwa aku lulus filsafat 3,5 tahun, lalu aku akan melakukan perjalanan penjelajahan Indonesia selama 2 tahun, lalu aku akan membuka bisnis di bidang kuliner. Aku menargetkan hal seperti itu gitu, dengan secara tidak terlalu detail, tapi aku akan membuat jangka waktunya. Dan itulah pentingnya target. Kita sudah punya gambaran, jadi kita sudah punya arah. Misalnya kita ke depan pasti tahu kita akan ke sana gitu. Kita sudah membuat mungkin duta, 10 tahun lagi aku harus di Jakarta gitu. Tapi kan nggak menye-menye langsung sampai di Jakarta. Harus ngelewatin bandara ini dulu, bandara itu, mungkin itu analoginya. Jadi ya target itu penting karena itu bisa jadi motivasi kita. Yang kedua itu passion. Passion itu penting banget. Mungkin kita sama-sama merasakan bahwa untuk menemukan passion itu tidak mudah. Aku melakukan seperti explore organisasi itu panjang, lama. Misalnya aku TK aku udah nggak jago juga sih, udah berani buat bicara umum, buat jadi pembicara di depan umum gitu. SD aku ikut dokter kecil, bidangnya kesehatan, ikut pramuka juga, itu lebih ke organisasi, ikut paskibraka juga, ikut olimpiade, ikut LCT, itu kan masih sangat belum tahu ya passionku di mana, semua bidangnya masih aku ambil. Lalu di SMP aku fokusnya ke organisasi, aku jadi wakil ketua OSIS, aku aktif di Paskibra di SMP, lalu di awal SMA aku ikut forum anak, jadi itu tentang pemenuhan hak anak. Lalu banyak hal yang aku ikuti, ada komunitas narasi punyanya Mbak Nana, ada Muda Literat di bidang literasi, ada orang Youth Friends di bidang konservasi. Banyak hal yang aku ikuti, tapi dengan explore itu aku secara sadar atau tidak merasa bahwa ketika aku menjalaninya, aku merasa sepertinya ini bukan passionku. Aku kayak merasa keberatan untuk melakukan ini gitu. Dan dari sanalah mungkin secara perlahan kita akan menemukan passion kita. Dan sejauh ini aku merasa aku masih nyamannya dengan isu lingkungan dan juga isu literasi. Dua hal itu yang menjadi fokusku sejauh ini gitu. Nah, itu untuk passion. Jadi kita harus punya passion. Harus tahu passion kita di mana. Yang ketiga, kalau udah tahu passion kita harus fokus. Mungkin aku ngerasa passionku di bidang literasi dan juga konservasi lingkungan.
Dari sanalah akhirnya aku melakukan perjalanan ke Mentawai misalnya. Aku melakukan donasi buku. Aku mengkampanyekan betapa pentingnya punya pemahaman literasi yang sangat bagus kepada adik-adik di sana. Dan juga aku membawa isu lingkungan. Kalau di Mentawai bahkan aku mendapat banyak hal tentang lingkungan. Jadi aku bisa belajar itu. Lalu di komunitas yang ada di Padang bisa aku sharing. Justru setelah ini kami akan memiliki banyak proyek tentang orang hutan, tentang hari hutan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus fokus. Untuk fokus juga kita punya lingkungan. Jangan, pasti ada orang merasa, kok aku merasa nggak didukung ya gitu. Ya emang benar, itu benar gitu. Ya karena kita tidak mendapatkan lingkungan yang sangat pas. Dan lingkungan itu sangat penting. Ketika ada orang yang sangat suka organisasi dan ada orang yang tidak suka dengan organisasi. Bukan tidak suka ya, mungkin belum suka organisasi. Orang yang suka dengan organisasi dengan yang belum suka itu memiliki mindset yang sangat berbeda. Aku SMA selalu dibilang, Za ngapain sih ikut-ikut organisasi ini itu segala macem. Udahlah SMA itu dinikmati dulu aja, masa SMA tuh nggak datang 2 kali katanya. Oke, mungkin mereka belum merasakan benefit dari ikut organisasi, jadi aku tidak mau terlalu menjawab ya. Aku hanya mungkin ketawa, oh terima kasih ya sarannya, aku cuma bilang itu gitu. Tapi mungkin hal-hal seperti itulah yang mendorong kita untuk terus melakukan hal positif untuk membuktikan mereka, dan mau nggak mau kita harus menemukan lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung ya, ikut komunitas, ikut organisasi yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Nah, yang ketiga tadi fokus, yang keempat itu lingkungan, dan yang terakhir harus sadar sama diri sendiri, harus punya waktu quality time. Dan aku tidak neko-neko anaknya. Ketika siapapun yang mengajak aku untuk sharing session, aku akan menerima gitu. Tapi aku punya manajemen waktu. Aku bahkan bisa menolak undangan dari teman, itu bukan karena mungkin maaf, banyak juga kok organisasi yang baru, mungkin kayak platform baru, itu bilang, ja aku mau ngundang kamu, tapi organisasiku masih sangat kecil katanya. Oh nggak masalah kataku, yang penting waktu kita sesuai, kita gas gitu. Dan bahkan ada organisasi yang sudah cukup besar, tapi aku tolak ya karena jadwalnya tidak pas. Aku harus setiap dalam 1 minggu itu aku harus pergi keluar kota buat apa sih bahasanya, healing ya kalau sekarang. Aku perlu itu. Aku perlu waktu buat nongkrong sama temanku, jadi aku porsir. Ada masanya aku memang harus untuk mengisi narasumber, ada masanya aku nongkrong sama temanku, ada masanya aku harus liburan, ada juga masanya aku harus sama keluarga. Dan ya begitu, manajemen time itu harus, time manajemen kita itu harus mantap gitu. Dan jangan mentang-mentang kita produktif terus semuanya kita embat, terus nanti tiba-tiba drop. Aku nggak bisa kayak gitu anaknya. Gitu sih di produktifnya. Oh ya, aku ulangi, 1 harus tahu target, 2 tahu passion, 3 fokus pada passion, 4 lingkungan, yang kelima harus sadar sama diri kalau kita juga butuh liburan. Sama kok Za, pengalaman Aza waktu SMA itu sering tanya sama teman-teman, oh ya apa sih alasan kamu ikut organisasi? Ngapain sih kamu ikut organisasi? Saya pernah ngerasain itu kok Za. Sampai-sampai teman-teman SMA itu pada ngebully ke saya, ih Andita ngapain sih aktif di organisasi, nanti ketinggalan pelajaran gitu Za. Aku pernah ngerasain kok hal itu, tapi ya itu kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita memotivasi diri kita dan menjadikan omongan seseorang itu menjadi motivasi, bukan menjadi penghambat kita juga sih untuk melangkah lagi. Ya. Dan bahkan aku tuh sampai di tahap aku bukan dalam artian nggak punya temen itu bukan berarti nggak punya temen ya, kayak nongkrong sama temen SMA aku itu aku nggak ada gitu. Mereka tuh kesannya gini, takut ngajakin Aza nanti ganggu jadwalnya gitu, Aza kan sibuk. Aku udah di tahap yang seperti itu gitu. Ketika orang juga takut buat ngajakin aku, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Toh aku kalau diajak juga gas kok gitu. Nggak terlalu banyak pertimbangan ya. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus aku prioritaskan, tapi kan tidak selamanya seperti itu gitu. Ya begitulah masa SMA aku. Aku tidak terlalu punya kesan yang banyak di SMA. Karena yang aku habiskan masa SMA aku ya organisasi, pergi keluar. Oh iya,
Mungkin ilmu itu kita nggak dapat di satu tempat juga ya, Za, karena uh, ilmu ilmu yang kita dapatkan di dalam lingkup akademik itu nggak sama seperti ilmu yang kita dapatkan di luar sekolah. Benar. Bahkan ilmu akademik itu bisa kok kita dapatkan di luar sekolah, di luar seperti organisasi, komunitas-komunitas, bahkan kita bisa Benar. sharing-sharing sama uh, senior-senior kita ataupun kakak-kakak tingkat kita yang benar-benar aktif di akademiknya gitu. Ya, Nah, iya. Dan aku sangat meyakinkan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. ya benar. Itu Za, motivasi saya ketika saya melangkah ataupun ketika saya berkegiatan ikut-ikut komunitas pasti saya ingat itu. Pasti saya ketika saya bertemu dengan orang-orang baru pasti saya ingat kata-kata Ki Hajar Dewantara itu. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Itu sih Za. Benar. Kalau Ya, falsafah di Minang itu namanya alam tak kambang jadi guru. Jadi alam itu terbentang, terkembang, terbentang ya bahasanya mungkin. Ya jadi guru. Jadi kita semuanya bisa belajar di alam sebenarnya. oh iya. Keren ya, Za. Kamu waktu SMA udah banyak kegiatannya sampai dengan ikut ini yang internasional itu apa, Za? Yang aku ikut internasional itu 2 event. Yang pertama MUN dan yang kedua itu IYS, Istanbul Youth Summit. Itu 2 hal yang berbeda juga, cuma skala internasional. Oh iya. Keren ya, Za. Kamu udah ini berprestasi sampai di kancah internasional. Itu ini ya, masa-masa SMA ya, kalau nggak salah. Kelas berapa? Semuanya itu terjadi di tahun 2020 di awal. Jadi kalau boleh cerita, aku di Turki itu 1 bulan. 1 bulan di Turki, terus aku pulang ke Indonesia, jarak 1 minggu aku udah terbang lagi ke Malaysia. Oh iya. Iya, cuma jarak 1 minggu dan aku bahkan sekolah karena mungkin perbedaan waktu Indonesia dengan Istanbul itu cukup uh, cukup apa ya, cukup jauh ya, sekitar 5 jam. Jadi apa ya bahasanya aku lupa, kayak kita perlu adaptasi dengan waktu lagi gitu. Jadi bisa dibilang jam tidurku tidak seperti di Indonesia sebelumnya. Apa ya, aku lupa nama istilahnya. Dan mungkin dalam 1 minggu yang aku masa sekolah itu, aku sekolah hanya sekitar 4 hari atau 3 hari, dan itu fokus buat minta izin ke sekolah. Jadi selama seminggu itu aku manfaatkan buat perizinan, buat ngurus-ngurus keperluan yang akan dibawa ke Kuala Lumpur buat ikut MUN. Oh iya. Eh, oh iya Za, kamu ini ya, kamu lolos jadi delegasi Sumatera yang parlemen remaja itu. Sumatera Barat lebih tepatnya, dan Dapil 1. Karena parlemen remaja itu ikut regulasi di DPR ya, jadi ada daerah pemilihan 1, 2, seperti itu. Oh iya. Secara pengalaman sih Za, saya udah 2 kali ikut parlemen remaja tapi nggak pernah lolos. Seriusan? Itu di tahun berapa aja, Dit? Tahun 2019 sama 2020 kalau nggak salah. Kalau 2000 2019. Boleh nggak aku cerita tentang parlemen remaja aku? boleh boleh Za. Itu yang paling aku nanti-nantikan sih karena misalnya ini kayak pengen Gagal 2 kali gitu. ya pengen banget saya ikut parlemen remaja tapi nggak diberi kesempatan gitu tapi ya udah jadi motivasi aja sih biar mungkin ada hikmahnya Za saya itu gagal 2 kali di parlemen remaja uh, saya tidak bukan menjadi hambatan saya untuk tidak melangkah lagi tapi karena parlemen remaja saya bisa ikut kegiatan banyak kegiatan kok itu saya tapi saya pengen ini dengar-dengar cerita parlemen remaja itu Za karena saya nggak benar-benar nggak ini punya kesempatan ikut parlemen remaja mungkin keren banget sih sampai ketemu sama dewan-dewan DPR gitu sampai ke gedung-gedungnya keren sih. Ya, uh, sebenarnya aku nggak tahu ya apakah aku berjuang di parlemen remaja itu apakah tidak.
anggap aja penutupan terakhir itu tanggal 31 Juli. Jadi penutupan terakhir tanggal 31 Juli, dan kamu perlu tahu bahwa aku mendapatkan informasi itu tanggal 29 Juli. Dan itu malam. Jadi penutupan tanggal 31 Juli, 29 Juli malamnya aku dapat informasi bahwa informasi ini aku dapatkan dari anggota DPRD di kotaku. Jadi antara segan atau enggak, karena dia udah capek-capek kan ngasih informasi dan nyuruh dan merekomendasikan aku untuk ikut itu. Jadi kesannya aku ikut saat itu adalah untuk ya merespon ajakan yang dikasih sama seniorku di SMP. Jadi aku tanggal 30 itu baru baca persyaratannya. Sedangkan penutupan tanggal 31. Tanggal 30 aku baca persyaratannya, aku baca semuanya, ternyata harus bikin esai dan bikin video kampanye. Waktu bikin esai, tanggal 30 itu aku langsung ngerjain semuanya. Tanggal 30 pagi, aku libur sekolah, terus pagi-pagi aku udah sampai di perpustakaan, biar tenang juga bikin esainya, banyak inspirasi, banyak referensi. Mungkin sekitar 3 jam esaiku selesai. Terus aku minta tolong sama ada kenalan aku di jurnalis, mungkin bisa baca esai itu dulu, terus aku revisi di waktu yang sama. Sorenya aku setelah bikin esai, aku langsung bikin skrip untuk video kampanye. Sorenya aku mau bikin video, ternyata hujan. Dan kalau diperhatikan aku bikin video itu maghrib, ada suara azannya. Jadi ya gitu. Hanya dalam 1 hari aku menyelesaikan itu semua. Malamnya aku selesai ngedit. Aku takut traffic kan. Takut orang pada akses websitenya di hari terakhir. Jadi langsung malam itu aku up. Terus malam itu aku langsung stalking siapa aja sih yang ikut parlemen remaja. Ternyata banyak banget tuh teman-temanku dari SMA yang lain, yang SMA favorit juga udah ikut. Dan bahkan kualitas videonya itu sangat lebih baik. Karena kita di Instagram bisa lihat itu kan. Terus aku mikirnya, udah sih lolos nggak lolos, yang penting coba dulu aja gitu. Pengumumannya aku lupa pastinya tanggal berapa, cuma saat pengumuman itu aku lupa. Kalau hari itu hari pengumuman, dan pengumumannya itu jam 18.00 WIB. Kalau di Sumatera itu kan belum azan ya di Padang. Jadi aku habis sholat maghrib, udah sekitar jam 19.00 gitu, aku baru cek HP. Ternyata notif mention selamat Azza itu udah banyak. Terus selamat apa ya? Aku lupa ngikut apa gitu. Ternyata lulus parlemen remaja. Dan kayak, oh Tuhan, ini beneran nggak sih? Karena pesertanya banyak. Di angkatan aku sekitar 11.825 orang. Dan yang lulus 128, kalau mungkin kita hitung perbandingannya, 1 dari 100 orang gitu. Nah, jadi aku nggak tahu apakah aku berjuang di parlemen apa enggak, tapi kata teman-temanku aku berjuang karena aku tetap bikin esai, karena aku tetap bikin video. Gitu doang sih. Oh iya, mungkin bisa ceritain pengalaman waktu udah berkegiatan di gedung DPR itu, Za, ketemu sama dewan-dewan, para petinggi-petinggi itu. Dari Sumatera Barat itu ada 2 dapil 1 dan dapil 2, dan setiap dapil di luar Jawa itu dapat kuotanya kan 2 orang. Jadi kami dari Sumatera Barat berempat berangkat subuh-subuh dari bandara, dan aku paling kecil usianya dan perempuan sendiri. Jadi bisa dibilang tuh yang paling disayang gitu, karena kecil, perempuan lagi kan. Nah habis itu ketemu di Soekarno bareng teman-teman yang lain juga, dijemput sama bus yang ada tulisan DPR RI. Terus kayak, wah ini mimpi nggak ya gitu. Aku sebelumnya tuh udah kenal sama, nggak kenal ya, cuma tahu Tania, hal-hal orang-orang yang lebih menginfluencer duluan gitu. Dan ternyata di saat itu aku satu bus sama Tania, bahkan Tania di sebelahku kayak gitu. Kayak hal-hal yang nggak kita duga itu ternyata terjadi gitu. Banyak orang keren juga di parlemen remaja yang udah ikut event ini itu. For your information, bahwa parlemen remaja ini adalah event nasional pertamaku di SMA. Di SMP aku belum menyentuh event yang sebergengsi itu gitu. Ya bisa dibilang parlemen remaja batu loncatan aku untuk melakukan banyak event. Jadi kita diantar ke Wisma DPR RI,
wisma di mana DPR RI tidur. Jadi ya tahu nggak ya gimana fasilitasnya gitu. Dalam satu wisma itu ada 2 kamar dan setiap kamar ada 2 orang. Dan aku berempat, aku sama temanku dari Manado, dari Medan, sama dari Palu. Jadi kami 2 Muslim dan 2 non Muslim, lebih tepatnya mereka Katolik deh kalau nggak salah. Dan di sanalah sebenarnya aku sudah hidup multikulturalisme sebenarnya dengan dalam perbedaan budaya, agama. Tapi di sana mungkin karena aku makin dewasa juga, makin aku paham ternyata perbedaan itu sangat seru gitu. Bagaimana temanku yang satu kamar namanya Hena, bagaimana Hena membangunkanku subuh-subuh, udah azan katanya mau sholat enggak? Aku dibangunin, bagaimana mereka mengingatkanku untuk sholat, bagaimana mereka, kan kita wudhu ya, kadang dia udah di kamar mandi terus aku harus wudhu dan mereka mau nggak mau kan harus keluar dulu gitu, dan mereka keluar padahal mandinya belum selesai kayak gitu. Itu hal yang aku rasakan. Untuk di hari pertama juga kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Kami itu ada namanya waktu Indonesia Barat, Timur, dan Tengah untuk perform, untuk penampilan budaya. Kalau waktu Indonesia Barat itu bergabung dengan Jawa Barat, karena Jawa itu kan padat. Jadi Jawa Barat ikut WIB, Jawa Tengah ikut WITA, Jawa Timur ikut WIT gitu. Jadi bertemu dengan teman-teman dari Tasik, dari Depok, banyak banget ya, kayak dari mana-mana gitu. Dan aku belajar banyak hal dari mereka, bagaimana dalam kita tuh harus menampilkan sesuatu hal yang sangat menarik, yang sangat wah. Sebelumnya ada persiapan tapi itu virtual, dan kita harus benar-benar totally latihan itu cuma dalam beberapa jam gitu. Dan kekompakan kita dilatih di situ, bagaimana kita harus saling-saling menghargai karena cukup banyak pendapat yang berbeda. Bagaimana kita ada namanya leader, dan di sana kita benar-benar harus ikuti leader. Kayak the real definition of leadership itu aku nemuinnya di sana gitu. Itu hari pertama, malamnya kita pembukaan, ada Pak Sekjen, rame banget intinya yang datang, ada DPR juga. Bagaimana palunya di DPR itu dibunyikan untuk pembukaan. Ya begitulah, kita harus menampilkan berbagai budaya, kita rasain malam itu. Kayak aku benar-benar berada di Indonesia malam itu gitu. Hari kedua kita ada namanya aku lupa ya detailnya hari keberapa, cuma ada namanya fraksi. Jadi rapat fraksi itu kan ada Majapahit, ada ya seperti PDIP, Golkar. Nah, jadi kita nama kerajaan ada Majapahit, Sriwijaya, dan aku Majapahit, dan Majapahit itu fraksi terbesarnya. Jadi ada rapat. Saat itu kan kita temanya merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi kita melakukan sidang untuk merevisi itu, simulasinya di kantor di Wisma DPR dan juga langsung di gedung DPR RI. Nah juga kita melakukan ada tiga fungsi di DPR: legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Untuk anggaran kita nggak nyentuh, tapi untuk legislasi kita simulasi revisi undang-undang. Juga di pengawasan kita ke Bogor, langsung turun ke masyarakat, melihat ternyata masyarakat Bogor udah ada punya pengelola kompos sendiri di rumahnya, juga banyak bank sampah, juga banyak rumah-rumah yang emang sudah menyediakan fasilitas untuk pengelolaan sampah seperti itu. Dan yang sangat aku sayangkan adalah aku tidak memporsir kesehatanku, bahkan bisa dibilang tidurku sangat berantakan ya. Karena pasti cerita sama teman itu segala macam, kadang jam 3 baru tidur, aku drop. Dan satu hal yang mungkin tantangan bagiku adalah aku orang Minang yang terbiasa pedas. Sampai di sana makanannya menurutku antah berantah gitu. Kayak nggak cocok sama seleraku, jadi bisa dibilang aku kurang makan, aku kurang tidur. Jadi waktu simulasi langsung di gedung DPR-nya aku drop. Jadi aku nggak tahu simulasi sidang itu seperti apa karena aku tidur di rumah sakitnya. Cuma aku ikut terakhir, bagaimana akhirnya disahkan.
bagaimana akhirnya setelah itu kami perpisahan, nangis, dan aku kayak berat banget sih di situ. Terus besoknya kita ke Dufan perpisahan di sana. Terus malamnya ya di hotel, paginya kita udah pisah, udah ada yang ke bandara jam segini, jam segitu dianterin gitu lah. Keren ya, Za. Terus kegiatannya juga padat dan mungkin di gedung DPR itu fasilitasnya keren-keren ya. Ya bener dong, WC-nya aja Instagramable. Wah, iya. Kamu satu angkatan sama Kak Sania ya, yang di Parlemen Remaja itu. Ya aku bareng Sania, bareng siapa lagi ya? Iya itu aku bareng. Oh iya, Kak Sania yang ini ya, yang aktif banget kegiatannya yang padat itu. Ketua Dari PAS. mana Kak Sania? Gimana? Kalau Kak Sania itu kalau Kak Sania asalnya dari mana bukan? Itu yang Dita tanyain. Oh iya, keren ya, Za. Kak Sania dari Eh, Pasuruan deh, Pasuruan Jawa Timur kalau nggak salah. oh, dari ini Jawa Timur ya, Pasuruan. Mhm. Benar-benar keren sih kalau kita ini ikut Parlemen Remaja. Dulu tuh ya, saya sempat ini, Za, yang tahun 2020 itu, kan itu bertepatan dengan ini ya, pandemi. Udah ada kabar pandemi. Nah, saya angkat judulnya itu ini, wujudkan Indonesia cerdas dengan bebas biaya pendidikan di Indonesia. Jadi kayak menyimpang sekali gitu sama apa parlemen DPR gitu. Karena kan Itu adalah ketidaktepatan. Karena jangan curi star dulu gitu, jangan curi star kan. Karena kita belum tahu temanya apa, judul yang mau diangkat apa, subtemanya apa. iya benar sih, Za. Wah, itu kayak pengalaman banget sih, tapi ini dari Parlemen Remaja itu saya bisa belajar membuat esai, video, dan lain-lain. Itu sih. Ini selain Parlemen Remaja, kamu ikut ini kegiatan apa, Za, di nasional? Kongres Anak Indonesia aku ikut itu di Medan. Oh iya, kamu jadi pengurusnya ya? Bukan, Kongres Anak Indonesia itu diselenggarakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas Anak. Dan memang setiap tahunnya mereka mengadakan Kongres Anak Indonesia. Di tahun 2019, aku 2019 ya, dan itu akhir jadi Desemberan. Desember 2019 kegiatannya di Deli Serdang di Sumatera Utara. Dan di sana dikumpulkan anak seluruh Indonesia untuk membentuk suara anak dan juga 10 duta anak Indonesia. Gitu. Keren-keren, Za. Kamu udah ini banyak pengalaman di nasional, bahkan ini sampai internasional ya. Nggak banyak Ada, sih, dikit kalau dihitung. ada nggak ini motivator yang kamu kagumkan gitu? Pernah nggak kamu ketemu, Za? Semua orang bagiku adalah motivator ya. Karena semua orang mengajarkan hal yang berbeda. Dan menurutku, setiap orang itu tempat belajar terbaik kita. Jadi aku menganggap semua orang itu motivator. Tapi kalau role model ya mungkin lebih tepatnya. Ya. Role modelku siapa ya? Nggak ada sih, aku tukar-tukar gitu. Misalnya kalau lagi stalking Maudi, wih keren ya Maudi gitu. Padahal aku udah ketemu Maudi lebih duluan sebelum aku. Sama mau dia, aku lihat di feed kamu. Dan itu kita di event yang sama. Waktu itu ada namanya program kejar mimpi dari CIMB, dan ada challenge gitu kan. Ternyata aku menang challenge itu dan aku dikasih kesempatan buat face to face sama Kak Maudi. Dan setelah itu aku baru stalking Maudi tuh ya cuma tahu sekedar oh dia penyanyi gitu. Nggak tahu kalau dia ternyata lulusan dari Oxford, itu aku nggak tahu. Baru taunya di situ. Oh iya, tapi keren sih sampai kamu ini ketemu sama Maudi Ayunda. S2-nya Alhamdulillah.
Mungkin ini kita beralih uh, pem- uh, topik pembicaraan ya, karena spesial untuk hari ini kan hari kemerdekaan ya. Jadi sesuai dengan judul sih, kado untuk Indonesia. Mungkin Azza bisa uh, menjelaskan atau bisa berargumen apa sih yang menjadi ini motivasi Azza sampai bisa memilih ini apa kado untuk Indonesia itu sebagai judulnya, karena ya keren sih, spesial di hari kemerdekaan itu, Za. Aku sangat sangat suka dengan konten yang dikeluarkan oleh Skinny Vibes Indonesia yang 24 itu. Aku belajar banyak dari mereka bagaimana nasionalisme yang sesungguhnya gitu. Dan mereka juga pernah membahas tentang kado untuk Indonesia. Jadi kado untuk Indonesia, kalau kita kasih mobil, ya orang Jepang udah ngasih mobil Indonesia duluan gitu. Kalau kita mau ngasih pakaian, orang Amerika, orang dari luar tuh udah banyak, brand Italia tuh udah banyak ngasih pakaian ke kita. Kita mau bahas handphone, Amerika udah ngasih juga ke kita tentang handphone, Jepang juga udah ngasih ke kita, Hong Kong juga udah ngasih HP ke kita. Jadi sebenarnya kado itu tidak selamanya bentuk barang gitu. Apalagi kita anak muda yang kita tahu bahwa kita generasi pelurus, tidak hanya sebagai penerus, tapi kita juga sebagai pelurus. Dan jika kita hitung, kita bayangkan bahwa beberapa tahun ke depan kita akan menjadi pemimpin Indonesia. Kalau boleh berangan-angan, aku akan jadi Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, amin gitu ya. Ya harus seperti Amin. itu, karena dengan begitu kita jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, aksi, melakukan banyak organisasi, menumbuh kembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan itu sangat penting. Karena jika kita memikirkan hal yang sama, ketika kita memiliki kesadaran sebagai generasi muda, kita punya peran yang penting untuk Indonesia, di sanalah sebenarnya target Indonesia Emas 2045 itu pasti tercapai. Dan didukung dengan adanya SDGs, bagaimana antusias anak muda untuk mengkampanyekan dan mensukseskan SDGs itu sangat luar biasa. Dan ya kita harus positif, dan kita harus optimis, dan kita harus yakin Indonesia itu akan bangkit. Percaya atau tidak, aku pernah membaca sebuah ramalan bahwa umur Indonesia itu seumur jagung. Kita 3,5 dijajah sama Belanda, kita 3,5 dijajah sama Jepang. Setelah merdeka, kita 3,5 masih di dalam pertempuran. Lalu 3,5 apalagi aku tidak tahu gitu. Tapi aku sangat yakin bahwa akan ada titik di mana Indonesia itu menjadi negara adidaya, dan di sanalah kita berupaya sebagai anak muda memberikan kado terbaik untuk Indonesia dengan cara bekerja dengan passion masing-masing, karena tidak mungkin kan aku merangkap jadi presiden, jadi menteri ini, menteri itu, sangat tidak mungkin gitu. Dan mari kita tumbuhkan kesadaran itu bahwa kita punya perannya untuk berkontribusi kepada Indonesia, dan Indonesia sangat butuh peran kita gitu. Keren, Za. Memang benar sih ya, Za. Dengan situasi yang sekarang, karena kita sudah dikuasai dengan ini yang sudah familiar gitu, Za, rebahan. Karena kita kan pemuda-pemudi yang menjadi tonggak kemajuan bangsa. Jadi itu sih yang menjadi motivasi kita. Mungkin Azza ini, menurut Azza, kemerdekaan itu seperti apa sih? Udah ada yang cek postinganku belum? Oh iya, boleh kok. Terbaru. Iya, Jadi iya. aku dalam mengerjakan suatu proyek yang menjelang kemerdekaan ini, aku bikin tato. Tapi ini Oh tidak iya, permanen. Iya, ini mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu sudah hilang. Dan aku memaknai bahwa merdeka itu yang di tahun 45 itu adalah jembatan. Jembatan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang berpengaruh, menjadi negara yang ya sebagaimana definisi negara itu sendiri. Kemerdekaan itu bagiku ketika tidak ada korupsi, tidak ada
penculikan, tidak ada pembungkaman, tidak ada kekerasan, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan. Aza, bisa lanjut? Nggak ada suaranya, Aza, barusan. Bisa dilanjut. Oh iya, sekarang udah ada. Ya, udah. Merdeka itu ketika sejati kemerdekaan menurutku adalah kemerdekaan berpikir. Biarkan kepala ini bertanggung jawab pada pemikirannya, biarkan kaki bertanggung jawab pada pendiriannya, dan biarkan hati bertanggung jawab pada perasaannya. Merdeka pikiran itu artinya sangat luas. Seperti yang aku bilang ya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan ketika pikiran kita baik, ketika pikiran kita merdeka, berarti hati kita juga merdeka. Tubuh kita juga merdeka, diri kita juga merdeka. Dan di sanalah aku menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika kita punya kemerdekaan untuk berpikir. Ketika pikiran kita tidak tergantung dengan orang lain, ketika pikiran kita tidak dipengaruhi oleh orang lain, ketika pikiran kita tidak menjadi tekanan bagi orang lain, ketika pikiran kita tidak dikontrol oleh orang lain, itu yang paling penting. Kita punya pemikiran sendiri, kita punya kemerdekaan dalam berpikir kita. Itu menurutku yang sangat penting, apalagi sangat mudah bagi pengaruh eksternal di luar sana buat mempengaruhi pemikiran anak-anak muda kita sekarang. Dengan berbagai kecanggihan teknologi, kita dimanjakan dengan hal itu. Ada positif dan ada negatifnya. Tapi tanpa disadari, pemikiran-pemikiran kita tidak bisa mengontrol ke arah yang di situ gitu. Pemikiran-pemikiran kita sangat mudah terbawa arus. Makanya hoax, berita buruk, berita bohong itu sangat mudah. Jadi bagiku merdeka adalah ketika aku merdeka dalam berpikir. Nggak cuma badan ya. Kalau kita pelajari sejarah, kebanyakan pejuang itu di penjara di bawah tanah itu adalah untuk mematikan pikiran mereka. Ya mereka jarang sekali ya jika pemikir ulung seperti Bung Hatta, seperti yang lain itu dilakukan kekerasan fisik. Aku belum mendengar atau mungkin aku belum membaca. Tapi setauku itu adalah cara kolonial buat mematikan Indonesia dengan mematikan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat bagus. Gitu menurutku. Keren, Za. Kalau menurut saya, yang saya tangkap, kemerdekaan sesungguhnya ialah kemerdekaan berpikir ya, Za. Malah sekarang di Indonesia. Aku mau. Kenapa, Za? Nggak kedengaran suaranya? Nggak kedengaran suaranya, Za. Oh iya, aku baru ngeluarin suara. Sekarang udah kedengaran, Dit. Oh, udah. Gimana, Za? Iya, lanjutkan. Tadi aku nge-charge handphone, ya. Oh iya. Iya, karena dengan situasi sekarang itu Indonesia semakin ini ya, Za, berita-berita terkait penindasan, kemiskinan dan lain-lain itu udah menjadi tidak asing lagi di telinga masyarakat, bahkan apalagi ini bertepatan dengan pandemi itu sih yang menjadi sebenarnya yang sering dikaji sama mahasiswa sih yang sekarang, karena kemerdekaan itu sebenarnya ini kayak bebas dari segala kemiskinan, korupsi yang seperti Aza bilang tadi tuh benar sih, Za. Ya. Benar. Sepakat. Iya benar sih. Oh iya, Za. Ini udah lewat ini 1 jam, nggak apa-apa ya? Santai, aku udah free kok hari ini. Pekerjaanku sudah aku selesaikan, tinggal tanggung jawab di sini belum selesai. Mari kita selesaikan. Oh, iya.
kapan-kapan main ke NTB, Za, biar bisa ketemu. Pasti karena aku akan punya program yang fokus pada penjelajahan Indonesia. Dan aku fokus pada suku-suku yang masih kental. Mungkin aku kan kemarin udah ke Mentawai. Next, ini aku sudah punya rencana ke Nias, ke Baduy. Ya, 2 itu dulu. Oh ya. Eh, saya lihat-lihat di feedmu, kamu sering ini ya, eh, dengan caption-caption yang anti dengan politik ya, Za? Gimana? Ini caption-caption yang di feed kamu itu kayak anti dengan politik, kayak sering mengkaji terkait politik, terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti itu. Kalau dibilang anti politik, rasanya kurang tepat ya. Karena mau tidak mau kita ya harus terlibat dalam politik. Kehidupan kita ini kehidupan politik ya. Walaupun tidak menjarah ke pemerintahan. Aku selalu diajarkan oleh orang tuaku bahwa kegelisahan itu tidak selamanya harus dipendam. Beberapa kegelisahan pun rasanya perlu disampaikan. Dan aku adalah orang yang mudah menyampaikan kegelisahanku dengan tulisan. Jadi caption-caption itulah yang mewakili apa yang aku rasakan. Gitu. Dan sebenarnya tidak semuanya politik ya. Bahkan aku merasa jarang sekali. Aku lebih ke ya journey of life lah gitu. Iya benar. Ini ya tugas kita sebagai pemuda-pemudi sekarang itu, Za, ini karena udah dikuasai dengan rebahan, akhirnya aktivitas kita tidak produktif gitu, Za. Sampai sekarang sampai sekarang saya pun kayak terlalu ini dihantui dengan rebahan, jadinya bagaimana saya membangun ataupun saya mengatasi hal tersebut, itulah alasan saya mengapa saya ini ada inisiatif untuk membuat ruang progresif ini, Za, seperti sharing-sharing, diskusi. Bahkan saya jujur ya, saya sebenarnya orang yang suka sharing-sharing, orang yang suka cerita-cerita, dan suka ini pengen tahu pengalaman-pengalaman seseorang gitu. Jadi akhirnya dan ini itu harus sih menurutku sebagai anak muda ya. Haus akan belajar, makanya kita melakukan sharing. Aku juga pasti begitu, belajar dengan orang lain juga, ikut berbagai webinar biar tambah banyak ilmunya gitu. Dan itulah tekanan kita, semakin zaman kita dituntut untuk semakin cerdas. Karena beberapa tahun lagi mungkin segala dikondisikan dengan robot. Seperti perannya kita semakin hari itu akan semakin berkurang. Dan disinilah kayak ya kita harus cerdas, kita harus punya skill yang bisa menunjang kita. Dan aku merasa bahwa sebagai anak muda sendiri itu jangan cuma sekedar bagaimana misalnya mahasiswa kupu-kupu ya kuliah pulang. Kita harus haus dengan ilmu, kita harus haus dengan relasi, kita harus haus dengan pembelajaran yang tidak bisa didapatkan di kampus, begitu. Iya, karena dengan keadaan kita seperti ini ya, Za, jadi untuk motivasi diri kita sendiri harus kita benar-benar ya, kita yakini bahwa kita bisa, kita anak Indonesia bisa kok untuk kayak seperti ini bukunya Kak Fatur, Kaum Rebahan Beri Perubahan, itu ngena banget aku tahu sih. buku itu tapi aku belum baca bukunya. Keren sih, Za. Aku pernah kayak menyentuh banget gitu. Bagus kok bukunya itu, ngena banget sama ini kita yang pemuda-pemuda zaman Z sekarang. Ya. Ini mungkin kita beralih ke Q&A ya, Za. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Banyak pertanyaan gaji juga sih, ini Fahri temanku di parlemen remaja. Kalau diajak nikah gas juga nggak, Za? Waduh, parah kan.
Aku boleh Oh, cerita iya. nggak tentang ini? Aku jawab juga nih. Boleh, boleh. Kalau kalau aku itu kan harus punya target ya. Bahkan di umurkan segini aku sudah punya target menikah di umur berapa gitu. Aku pasti buat. Target umurku 27 buat menikah. Sekarang aku umurnya 18 tahun. 4 tahun di S1, berarti sekitar 22 tahun. Kalau aku masih merasakan kenyamanan dan aku masih perlu ilmu filsafat lagi, aku nambah 2 tahun. Berarti umurku 24. 3 tahun itu aku manfaatkan untuk penjelajahan dan juga pembangunan ekonomi untuk kebutuhan hidupku. Ya, bisnis, segala macam gitu. Baru deh 27 ketika aku udah merdeka dari finansialku sendiri. Maksudnya udah bisa apa ya, udah bisa menghidupi diriku dan mungkin juga kalau nanti ada tanggung jawab aku udah bisa, baru. Jadi nggak Keren. gas-gas dong, Fahri. Semuanya tuh harus Ya, Aza udah ada target loh di umur 20 tuh. umur 27 jadi 9 tahun lagi. Iya. Kalau saya ini sih, Za, targetnya ini 4 tahun di S1 juga. Dan ada targetan sih mau lanjut S2 insya Allah. Kalau diberi kesempatan. Iya, intinya kita Ini, bertarget aja dulu, masalah eksekusi urusan belakangan. iya benar-benar. Ini Za, ada Aku sambil minum pertanyaan tadi. santai Za. Ini kan diskusi biasa, diskusi santai-santai gitu. Sharing-sharing. Ini Za, ada Aku anaknya pertanyaan. gampang dehidrasi. Oh iya. Mhm. Jadi kemana-mana tuh aku bawa tumbler. Kayak aku jarang-jarang beli aqua ya di luar. Beli aqua, beli apa sih merek-merek segalanya itu aku jarang, jadi kemana-mana bawa tumbler gitu. Sekalian kampanye itu kan. Kampanye peduli lingkungan. Ya sih benar. Keren. Ini Za, ada pertanyaan dari Andi Magribi tuh teman ini, teman forum saya di kampung. Namanya Mhm. namanya Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kertasari. Nah, ini salah satu anggotanya. Pertanyaannya apa ini? Oke, mau nanya nih, secara gambaran umum, kira-kira peran filsafat untuk Indonesia sesuai tema. Oke. Aku jawab sekarang, Dit. Boleh? Kalau peran filsafat sendiri, lebihnya mungkin peran seorang filsuf ya. Karena setiap lulusan filsafat itu digelari filsuf. Tapi tidak semuanya juga. Ya, intinya seperti itu. Aku merasa orang-orang filsafat itu punya skill, punya soft skill itu yang sangat mantap. Bagaimana kami dilatih untuk kritis, untuk skeptis, untuk tidak mengotak-ngotakan sesuatu. Jadi di filsafat itu akan ditemukan orang-orang yang tidak mudah menerima begitu saja gitu. Misalnya ada berita ini gitu, mereka tuh tidak dengan gampang buat menerima. Kita harus skeptis, uh, kita harus membingungkan segala hal. Karena dengan kebingungan-kebingungan itulah kita dipaksa dan dituntut untuk berpikir. Nah, di sanalah ilmu filsafat dibutuhkan. Sebenarnya gini ya, konotasi filsafat itu sendiri kan bagi orang ya mengkaji hal-hal yang serius, hal-hal yang pasti pemikiran itu Yunani kuno lah, masa modern, masa modernisme. Padahal mungkin secara sederhana filsafat itu yang menjawab hal-hal persoalan di dalam hidup. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa membayangkan begini. Zaman itu akan berubah. Zaman itu akan berubah, kebijakan juga pasti akan berubah ya. Kebijakan akan berubah. Dan sepertinya beberapa aspek di dalam kehidupan juga akan berubah. Bagaimana pemikiran-pemikiran filsafat yang kritis dan skeptis itulah diperlukan di sana gitu. Jadi kebijakan itu sangat dikaji dan pengkajian-pengkajian itu sangat cocok untuk orang-orang yang mendalami ilmu filsafat karena
punya standarisasi pemikiran yang berbeda dari yang lain gitu. Udah sih itu aja. Aku nggak terlalu banyak tahu, dan mungkin kalau dari durian aku masih sangat di ujungnya filsafat gitu, masih di bagian duri teluarnya filsafat gitu. Gitu Dita. Iya, ya itu Berarti pertanyaan dari ini ini. di Mataram sekarang jam 10.19 ya? Iya, jam, iya Ini benar di Za. kamu kemalaman apa enggak, Dit? Enggak sih Za. Kalau untuk sharing-sharing sama Aza enggak sih. Karena saya bener Za, serius. Ini itu pertanyaan dari komunitas saya di kampung ya Za. Namanya Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa. Keren-keren sih senior-senior saya di sana sama teman-teman. Wah, sebenarnya saya tuh Za, jujur ya, saya awalnya itu eh, taunya organisasi dari forum itu. Mhm. Itu Ya, forum saya komunikasi seperti apa, Dit? Atau emang harus mahasiswa yang gabung di sana atau seperti apa? enggak, Za. Kalau di FKPMK itu ada dua cabangnya. Nah, pelajar sama mahasiswa. Kalau yang mahasiswanya itu ini cabangnya di Mataram. Aza, Aza. Memperbaiki diri sendiri. Halo, Noah. Halo Dita, sorry banget ya. Aku kan pakai iOS ya, dan iOS itu mudah banget panas. Dan jadi kalau handphoneku panas, dia mati otomatis gitu untuk mendinginkan. Ya udah, Za, nggak apa-apa. Sekarang udah aman. Tapi mungkin nggak bisa terlalu lama lagi, karena dia nanti akan mati lagi kan kalau panas gitu. Oh Hashtag iya, jangan pakai iOS. iya iya. Ini mungkin saya lanjut ya, Za. Yang ini sedikit terkait komunitas saya, forum saya di kampung. Ya. Nah, tadi tuh ini uh, FKPMK namanya ya. Itu ada dua cabang, yang di Mataram sama yang di kampung. Nama kampung saya tuh ini Desa Kertasari namanya. Itu ini di bagian Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, di sana ini perkumpulan-perkumpulan para pelajar, mahasiswa itu. Dan bahkan Di teman-teman mana di di sana, Sumbawa Barat? iya di Sumbawa Barat. Tepatnya Sumbawa ini itu di punya yang sabana keren banget itu kan? Yang padang Sabana, rumputnya. kurang tahu sih, Za. Soalnya Sumba deh kayaknya. Aku tuh antara ya, selalu ragu dengan Sumba, Sumbawa gitu. Karena beberapa mirip kan. Misal kalau di Jawa ada nama daerah Purwakarta dan ada nama daerah Purwokerto. Itu kan hal yang mirip.
Iya, di sini ada juga Ya, lanjutkan. Sumbawa besar. Ya, Sumbawa besar sama Sumbawa. Kan saya asli orang Sumbawa tapi nggak bisa bahasa Sumbawa. Wah, bagaimana ceritanya itu? Benar. Saya itu ini SMA-nya 3 tahun di kota Taliwang namanya, tapi jujur ya nggak bisa gitu. Mama saya aja orang Sumbawa, tapi ya udah saya nggak bisa gitu. Mungkin lanjut Karena ya. mungkin tidak tumbuh dan besar di lingkungan yang menggunakan bahasa itu. Nggak juga sih. Tumbuh eh, tinggalnya ini kita di desa dan dominan di sana itu pakai bahasa ini dia Sulawesi. Jadinya Bukan bahasa Sumba. bukan, kalau bahasa Sumbawa Baratnya ya ini di kotanya, kalau kita di desanya itu pakai bahasa Sulawesi. Lebih tepatnya Menarik, ini sih, menarik. ya Kalau di kapan-kapan. Sumatera Barat itu semuanya di mana-mana ya pakai bahasa Minang. Bahkan di Gitu. sekolah itu kebanyakan kita komunikasinya pakai bahasa Minang. Jadi ketika orang Sumatera Barat keluar, logatnya itu susah banget buat keluar. Maksudnya tuh logatnya tuh pasti akan terbawa. Ya, ini saya lanjutin yang FKPMK itu ya. Boleh, boleh. Ya. Teman-teman di sana di kampung itu benar-benar aktif sih, benar-benar ini mereka antusias berkegiatan. Ya, kegiatannya itu banyak sih. Ada seni, ada olahraganya juga ada. Dan teman-teman itu menghabiskan waktu luangnya, waktu malamnya itu diskusi, Jadi Positif saya sekali sebenarnya, ya, produktif. bahkan teman-teman di sana itu kayak mengutamakan kebersamaan gitu, kekeluargaan. Jadi Aku kalau boleh buat, pindah ke sana nggak? boleh boleh ya, teman-teman banyak kok di sana yang benar-benar aktif, Kalau di sana itu mengutamakan kebersamaan dia. Jadinya kalau buat kegiatan ya gampang sih menurut saya, dan antusias masyarakatnya juga benar-benar keren sih. Semangat Ya, untuk seluruh jiwa. ya. Mungkin karena Azza juga ada kesibukannya. Mungkin bisa ini sebelum Azza tutup, boleh nggak kasih motivasi gitu ke kita dan penonton live-nya? Aku sudah membuat 2 moto dalam hidupku. Yang pertama, with God I'm good and I get. Jadi di sini tuh kayak aku menjelaskan ketika kita selalu melibatkan Tuhan, kita selalu melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Kayak apapun yang terjadi itu pasti kita merasa toh baik-baik aja ya, walaupun sebenarnya kita akan gagal, kita akan merasa sedih. Tapi karena kita bareng Tuhan, kita akan merasa bahwa kita baik, dan itu sudah aku rasakan. Dan ketika aku sudah melibatkan Tuhan di setiap perjalananku, bisa dibilang targetku yang aku cuma bisa aku tulis, itu merasa kayak udah dikasih Tuhan gitu. Jadi yang terpenting libatkan Tuhan di setiap proses, di setiap perjalanan kehidupan kita. With God, I'm good and I get. Yang kedua, choose the change to change. Aku selalu bilang, kalau ada kesempatan dan kamu bisa memilih kesempatan itu, pilihlah kesempatan yang bisa mengubah, dan pastinya mengubah ke hal yang lebih baik. Dan kebanyakan dari kita takut mengambil kesempatan. Kesempatan aja takut, apalagi mau ngerasain keberhasilan gitu. Jadi jangan pernah takut ambil kesempatan, dan kalau dikasih kesempatan,
Oke, kepanasan gitu lah ya. Waalaikumsalam. Dadah.